Pro 2 FM Tanjung Pinang. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Saatnya belajar di RRI. Guru kece udah siap ngasih materi nih. Yuk duduk rapi, pantengin radiomu. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Indonesia, Pro 2 FM Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, selamat siang. Sorry, ada yang ganggu. Biasalah, kehidupan tuh pasti ada yang ganggu ya. Oke, kita kembali di acara belajar di RRI untuk hari ini tanggal 15 Juli 2020, tepatnya di hari Rabu. Jadi Suhendri sudah menghubungi narasumber untuk hari ini. Dan sahabat kreatif, hari ini kita belajar matematika, satu pelajaran yang bisa dibilang banyak yang suka, tapi mungkin juga banyak yang kurang minat. Jadi gak akan bilang gak suka karena nggak enak aja kedengarannya ya. Banyak yang suka matematika tapi mungkin ada yang kurang berminat. Mudah-mudahan dengan hari ini di belajar di RRI, kamu jadi lebih tertarik nih untuk mengenal lebih jauh si matematika ini. Kita sapa dulu deh yang akan memberikan materi untuk hari ini. Selamat siang Pak Ahmad Ruslianto. Selamat siang Pak. Oke. Tapi kayaknya nggak enak ya kalau panggil Pak Ahmad ya. Iya. Panggil Kak aja kali ya. Boleh panggil kakak. Panggilan biasanya apa nih sehari-hari? Ahmad atau Rusli mungkin? Ahmad. Ahmad ya. Ahmad, ya. Soalnya Joji lihat di flyernya juga kayaknya Kak Ahmad belum layak lah dipanggil bapak-bapak ya. Masih muda ini, sahabat kreatif. Ya, guru kita bisa dilihat di flyernya RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Kak Ahmad, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ini lagi di mana posisinya Kak Ahmad? Lagi di sekolah. Lagi di sekolah, ada yang lagi dikerjain ya? Iya. Apa persiapan pembelajaran daring biasanya. Oh, oke. Kalau untuk urusan penerimaan siswa udah selesai belum Kak Ahmad? Sudah, yang online sudah selesai. Oke. Tapi belum tahu ya kapan ya? Atau teman-teman kita akan kembali aktif belajar di sekolah ya? Belum, kita masih menentukan pembelajaran daring untuk sementara. Untuk sementara masih daring dulu ya? Iya, sementara. Oke. Kak Ahmad nih, sebelum kita masuk ke materi, aku pengen nanya-nanya sedikit ya untuk pembukaan ya. Boleh. Tapi sebelumnya Joji ingatkan buat sahabat kreatif, ini kan Kak Ahmad, kita akan ngobrol-ngobrol sampai nanti kurang lebih jam 11 ya sahabat kreatif. Kamu bisa nanya juga ke Kak Ahmad, nanti silakan komentar di postingan terbaru kita di WhatsApp 0811779210. Langsung chat kita aja atau komen di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang, atau kamu bisa komen juga di grup sahabat kreatif. Nah, atau nanti kalau misalnya nggak puas dengan teks, mau ngobrol langsung, boleh banget langsung telepon kita di 0771231164. Nanti Kak Ahmad kalau misalnya ada pertanyaan bisa bantu dijawab ya. Insya Allah. Oke, ini aku mau pengen tanya dulu nih Kak Ahmad, sudah berapa lama Kak Ahmad ini profesinya sebagai seorang guru? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Dan kenapa nih memilih guru pada akhirnya sebagai sesuatu yang akan dijadikan profesi? Sebenarnya terinspirasi oleh guru sebelumnya, guru saya dulu waktu di SMP. Jadi dulu punya guru di SMP, guru juga ya, favorit ya? Iya, guru favorit ya. Apakah memang guru matematika juga? Bukan, guru biologi. Guru biologi. SMP-nya SMP 6 juga? Enggak, SMP-nya di Pekanbaru. Oh ya, ngomong-ngomong Kak Ahmad ini aslinya dari mana ya? Saya aslinya dari Minas. Dari Minas. Minas Pekanbaru, Di Kabupaten Siak. Oh, dari Siak ya. Lulus kuliahnya di sana juga, daerah Pekanbaru? Daerah Bandung. Oh, kuliahnya di Bandung. Kemudian Iya. berkarir atau bekerja di Tanjung Pinang. Iya. Sudah Ramadan. berapa tahun Kak Ahmad di Tanjung Pinang kalau boleh tahu nih? 4 tahun? 4 tahun ya. Oh, jadi dari awal berkarir sebagai guru memang sudah di sini ya? Iya, betul. Oke, dan memang sudah di SMP Negeri 6? Iya. Oke, berarti baru satu sekolah. Nih Kak Ahmad, kenapa memilih matematika kalau boleh tahu? Karena kita kan tahu nih Kak Ahmad ya, maksudnya matematika itu pelajaran yang nggak bisa dibilang pelajaran yang mudah sebenarnya kan? Ya, betul. Banyak juga orang yang istilahnya itu kayak nggak minat lah untuk belajar matematika karena menurut mereka sulit. Tapi Kak Ahmad kenapa tertarik?
Awalnya sih dulu takut ya, karena di kelas 1 tuh gurunya killer. Waktu kelas 1 SD itu killer gurunya. 1 SD gurunya killer? Iya, sampai kelas 5 itu Hah? belajar matematika karena takut sama gurunya. Oke. Tapi berkat guru killer itu saya menemukan ketertarikan tersendiri. Oh, ternyata kalau kita bisa, orang lain nggak bisa, asik juga. Itu menyenangkan ya? Iya, menyenangkan. Ada tantangan ternyata. Iya. Oke, jadi itulah mulai mencintai matematika. Oh, oke. Karena kan ya itu tadi kayak Joji bilang, Kak Ahmad, maksudnya ada banyak orang juga yang memang suka matematika karena mungkin menurut mereka seru ini dan itu gitu ya. Tapi ada juga yang aduh matematika tuh susah, ngantuk atau malas deh kalau lagi pelajaran matematika. Kan ada juga yang seperti itu realitanya kan Iya, ya. betul. Oke, Iya, jadi betul. mudah-mudahan dengan pembahasan hari ini Kak Ahmad, teman-teman yang tadinya kurang minat bisa lebih menyukai dan mau belajar matematika ya. Iya, insya Allah. Hari ini topik kita pola bilangan Kak Ahmad. Iya, Nah, betul. kira-kira seperti apa pembahasannya sahabat kreatif tentang pola bilangan? Joji ingatkan sekali lagi buat kamu yang ingin bertanya nanti langsung bisa telepon 0771231164 atau bisa tulis komentar di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang atau di grup sahabat kreatif. Bisa juga WhatsApp kita nih di 0811779210. Nanti dibantu deh dijawab sama Kak Ahmad yang pengen kamu tanyain. Kak Ahmad udah siap untuk kasih materi ke teman-teman kita? Oke, siap. Oke, kalau gitu silakan sahabat kreatif. Ini dia Kak Ahmad Ruslianto dengan topik hari ini pola bilangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMP sekota Tanjung Pinang. Hari ini kakak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait pola bilangan. Ini tepatnya materi kelas 8 ya. Jadi sebelum kita masuk ke pola bilangan, kita kenalkan dulu sih apa itu pola bilangan ya. Nah, pola bilangan ini kan terdiri dari 2 kata nih. Ada kata pola dengan kata bilangan ya. Sebaiknya kita pecah dulu pengertian dari setiap katanya. Yang pertama dari kata pola ya. Pola ini adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam segi desainnya maupun gagasan abstraknya. Nah, unsur pembentuk pola ini biasanya berulang dalam aturan tertentu yang sama. Jadi nggak boleh diulang dengan aturan yang berbeda. Dan ketika ada pola, kita bisa menentukan bentuk selanjutnya dari unsur-unsur yang diketahui sebelumnya. Nah, kemudian ada kata bilangan nih. Nah, bilangan ini kalau dalam konsep matematika digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Kalau adik-adik biasanya mencacah tuh dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu termasuk angka yang mewakili bilangan. Jadi angka-angka tadi itu simbol dari suatu bilangan. Nah, jika kita gabung nih antara pola dengan bilangan, itu dapat kita artikan sebagai susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, pola tadi kita definisikan sebagai aturan ya. Nah, aturan dalam matematika itu kan ada, kalau kita singkat, kabataku. Ada kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, biasanya pola-pola yang digunakan itu menggunakan aturan itu. Bisa ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Jadi untuk menentukan polanya, kita cukup memperhatikan aturan tadi, yaitu kabataku. Nah, itu ya adik-adik terkait pengertian dari pola bilangan. Nah, pola bilangan sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga sering kita lihat ya. Mungkin kita nggak terlalu mengamatinya itu kasus matematika. Nah, saya akan kasih contoh nih. Pola yang bukan pola bilangan ya, tapi pola yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di rumah adik-adik pasti melihat lantai ya. Nggak mungkin rumahnya nggak punya lantai kan. Nah, di lantai itu ada keramik ya, betul ya. Nah, di keramik itu kan disusun dari, kalau keramiknya bentuk persegi, perseginya ada banyak tuh, disusun secara rapi. Nah, itu termasuk implementasi atau penerapan dari pola. Nah, kalau kita di sekolah nih, kalau udah lama ya kita nggak ke sekolah ya. Kalau kita bicara seragam nih, hari Senin kita pakai baju putih biru sampai hari Selasa.
Nah, di hari Rabu, adik-adik itu kan menggunakan baju batik sekolah masing-masing ya. Nah, di batik itu ada pola karena ada keteraturan bentuk tertentu di baju adik-adik. Nah, itu ada 2 contoh. Nah, kalau di pelajaran IPA itu ada makhluk hidup ya adik-adik ya. Nah, saya ambil contoh misalkan makhluk hidupnya adalah tumbuhan, tepatnya bunga. Nah, bunga itu biasanya ada di rumah, ada di taman kota, ada taman sekolah. Nah, di bagian bunga, adik-adik coba perhatikan di situ ada namanya kelopak bunga. Nah, kelopak bunga juga itu ada pola tertentunya. Contoh kalau kita bisa hitung nih, dalam satu bunga itu kan ada banyak kelopaknya ya. Nah, itu biasanya jumlah kelopaknya itu sama. Kecuali kalau ada yang gugur, itu beda lagi kasusnya. Jadi kelopak yang utuh tadi itu kalau kita hitung biasanya berjumlah sama. Nah, itu ya tadi ya beberapa contoh. Nah, ini adik-adik yang suka traveling nih, biasanya kalau traveling di luar kota biasanya kan menginap di hotel ya. Nah, di hotel itu juga ada penerapan sistem pola bilangan. Biasanya satu lorong itu ada kamar yang misalkan sebelah kiri itu nomornya ganjil semua. Dari nomor 101, 104, 103, 105 dan seterusnya lorong sebelah kiri. Sedangkan lorong sebelah kanan biasanya di 102, 104, 106. Jadi sebelah kirinya itu yang ganjil, sebelah kanannya yang genap. Tapi ada juga yang penomorannya urut 101, 102, 103 dan seterusnya. Nah, itu juga walaupun urut itu juga termasuk penerapan pola bilangan. Jadi itu adik-adik ya beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan dari pola bilangan. Nah, kira-kira adik-adik jelas nggak ya? Oke, saya anggap jelas karena anak-anak Indonesia insya Allah semua cerdas jika belajar ya. Kecuali kalau dengerin sambil tidur, jadi adik-adik mungkin nggak akan paham apa yang kakak jelasin. Benar-benar. Tapi kalau dia stay tune di RRI Pro 2, insya Allah dengan mendengar bisa memahami. Ya. Oke. Cukup ya? Ya, Kak Ahmad. Pengertiannya. Betul. Ya. Untuk di awal kayaknya cukup kita break dulu ya. Oke. Biar informasi tentang pola bilangan tadi dicerna dulu sahabat-sahabat kreatif nih. Terus nanti kita akan lanjutkan lagi ya Kak Ahmad ya. Betul. Untuk pembahasan berikutnya, sekali lagi kita ingatkan juga buat sahabat kreatif, kalau misalnya kamu ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan pola bilangan, tapi sebenarnya mungkin karena Kak Ahmad juga adalah guru matematika, seputar matematika juga nggak masalah ya Kak Ahmad ya. Insya Allah. Khususnya mungkin untuk yang tingkat sekolah menengah pertama ya atau SMP ya. Iya. Kelas 8. Nah, silakan kita tungguin di WhatsApp ya 0811 777 9210. Bisa langsung telepon juga di 23164 ya 0771 23164. Bisa juga di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang dan bisa di sahabat kreatif grup on Facebook juga. Oke, kita kembali lagi nanti bersama Kak Ahmad Ruslianto di Belajar di RRI untuk hari ini tanggal 15 Juli 2020. Kita kembali setelah lagu yang keren berikut ini. Tetap di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas, sahabat kreatif, balik lagi ya. Belajar di RRI karena memang untuk aktivitas belajar di sekolah kan masih belum bisa berjalan ya. Karena kita masih berhadapan dengan virus corona COVID-19. Jadi masih bersama Kak Ahmad. Ya Kak Ahmad ya? Iya, masih. Kak Ahmad Ruslianto di SMP Negeri 6. Nah, ini kita ngomongin tentang pola bilangan tadi secara pengertian sudah ya Kak Ahmad? Iya, betul. Kali ini tadi di belakang kita udah ngobrol sahabat kreatif bahwa yang akan dijelaskan atau disampaikan materi berikutnya ini adalah mengenai jenisnya Kak Ahmad ya? Iya, jenis-jenisnya. Jenis pola bilangan. Nah, satu pertanyaan dulu Kak Ahmad sebelum kita lanjut ke materi ya. Iya, betul. Pola bilangan ini untuk pelajaran matematika sendiri pertama kali dipelajari oleh siswa gitu kelas berapa Kak Ahmad? Apa memang waktu kelas 8, ini materi pertama. Oh, memang di SMP ya? Iya, di SMP. Berarti tingkat sekolah dasar memang belum diajarkan pola bilangan? Belum. Belum ya.
belum. Oke, jadi ini bisa juga buat teman-teman kita yang mungkin masih ada di sekolah dasar, kebetulan lagi dengerin RRI, bisa curi start duluan ya Kamat ya. Betul sekali. Jadi bisa belajar sesuatu sebelum waktunya gitu kan. Iya. Nah, oke. Kali ini kita pola bilangan juga biasanya tesnya untuk kedinasan ada pola bilangan, untuk CPNS juga ada. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya bukan hanya bermanfaat untuk teman-teman yang memang ada di kelas 8, tapi bisa yang sebelum kelas 8 dan mungkin yang tadi untuk tes kedinasan ya. Iya, betul. Oke. Baik, Kak Ahmad, kita akan langsung mulai. Untuk jenis dari pola bilangan itu apa aja? Silakan Kak Ahmad materinya ya. Oke. Nah, sambungnya adik-adik ya. Kakak review dulu tadi, definisi pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, dari kalimat beberapa angka, berarti pada pola bilangan itu terdiri lebih dari satu angka. Nah, berarti kan ada urutan pertama, urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan antara urutan itu membentuk suatu pola. Nah, pola-pola itulah nanti yang membedakan jenis-jenis dari pola bilangan. Nah, urutan tadi dalam matematik, dalam materi pola bilangan kita sebut dengan suku. Jadi kalau urutan pertama berarti suku pertama, urutan kedua berarti suku kedua, urutan ketiga berarti suku ketiga, dan seterusnya. Kalau suku ke-10 berarti suku ke-10. Nah, di matematika suku itu disimbolkan dengan UN. UN berarti unit, N-nya bilangan asli. Nah, kakak review lagi ya. Bilangan asli itu adalah yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau kakak sebutkan U3, berarti itu menanyakan bilangan pada urutan ketiga, atau disebut dengan suku ketiga. Kalau U11, berarti suku pada urutan ke-11, atau suku ke-11. Nah, jenis-jenis pola bilangan yang pertama yang saya akan bahas adalah pola bilangan ganjil. Nah, dari namanya sendiri kalau ganjil berarti pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Jadi penyusunnya itu seluruhnya merupakan bilangan ganjil. Nah, apa itu adik-adik bilangan ganjil? Di kelas 7 sudah belajar ya, himpunan ya, materi himpunan. Pasti udah tahu nih apa itu bilangan ganjil. Kalau yang SD pasti tahu itu apa bilangan ganjil karena sudah dipelajari. Nah, bilangan ganjil itu secara umum, kalau bahasa awamnya ya, bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, atau dapat dikatakan selalu bersisa satu. Contoh kalau 3 dibagi 2 nggak habis ya, kalau kita bagi pasti bersisa 1, berarti 3 itu bilangan ganjil. 5 kita bagi 2 nggak bisa, pasti bersisa 1. Nah, itu merupakan bilangan ganjil. Nah, contohnya nih, pola bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi kalau pola bilangan itu nggak dibatasi mau berapa, terserah. Terserah sukunya mau sampai berapa. Nah, namanya barisan tak terbatas berarti, dan seterusnya. Kalau kakak cuman sebutkan 1, 3, 5, 7, 9, nah itu namanya barisan terbatas. Jadi pola bilangannya hanya terdiri dari 5 bilangan. Nah, kakak ulang ya. Contoh pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Berarti suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku pertamanya 1. Coba kamu perhatikan nih, suku pertama 1, suku keduanya 3, jaraknya berapa angka? 1 ke 3 itu 2 ya. Kemudian 3 ke 5 sama, jaraknya 2. Berarti suku kedua dengan suku ketiga jaraknya juga 2. 5 ke 7 jaraknya juga 2. Nah, itu dikatakan pola bilangan ganjil. Berarti kalau suku kelimanya berarti 7 ditambah 2, 9. Berarti suku ke-6-nya tinggal tambah 2. Suku terakhir tadi 9 ditambah 2 sama dengan 11. Paham ya adik-adik ya? Oke, coba kakak kasih contoh lagi nih. Suku pertamanya 11, suku keduanya 13, suku berikutnya 15,
suku keempatnya berapa kira-kira? Oke, betul ya. Saya kakak menduga nih, husnuzon, kalian mempelajari dan menulisnya di buku. Jadi jarak antara 11 dengan 13, 2. 13 dengan 15, 2. Maka suku keempatnya 15, kita tambah 2. Jadi dapatnya 17 gitu ya. Nah, secara umum rumus dari pola bilangan ganjil itu kita sebut sebagai UN sama dengan 2 kali N kurang 1. 2 kali N kurang 1. Jadi contoh tadi ya, saya ulang. Kalau saya berikan polanya dari 1, 3, 5, 7. Kalau suku ke-10-nya berapa? Kalau manual kan kita kerjanya satu-satu ya kan? 7 sambung 9, 11 dan seterusnya. Nah, rumus ini memudahkan kita supaya kita nggak cari manual. Tadi rumusnya 2N kurang 1. Kalau U10 berarti nilai N-nya 10. Kita ganti angka N-nya. 2N kurang 1. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 ya, Dek. Dikurang 1 berarti 19. Jadi suku ke-10 dari bilangan ganjil tersebut adalah 19. Itu adik-adik ya. Semoga paham dan kita sambung ke pola bilangan selanjutnya. Nah, pada pola bilangan selanjutnya itu temannya ganjil biasanya genap ya. Berikutnya adalah pola bilangan genap. Nah, kalau pola bilangan ganjil tadi penyusunnya adalah bilangan ganjil. Nah, kalau dia pola bilangan genap, maka penyusunannya adalah bilangan-bilangan genap. Jadi yang membedakannya adalah penyusunnya. Kalau ganjil berarti angka-angkanya ganjil. Kalau genap penyusunnya angka-angkanya genap. Contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, coba saya tanya, suku keduanya berapa? Iya, betul 4 ya. Suku keempatnya? Oke, 8 ya. 2, 4, 6, 8. Suku kelimanya berapa kira-kira? Nah, untuk menentukannya kita lihat polanya. 2 ke 4 jaraknya 2. 4 ke 6 jaraknya juga 2. 6 ke 8 juga jaraknya 2. Maka 8 ke berapa supaya jaraknya 2? Berarti 8 kita tambahkan 2 sama dengan 10. Berarti suku berikutnya 10. Nah, suku ke-6-nya berapa? 10 kita tambahkan 2 sama dengan 12. Nah, itu pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap juga punya rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah UN sama dengan 2 kali N. Berarti suku ke N sama dengan 2 dikali N. Jadi kalau misalkan adik-adik ditanya suku ke 100 dari barisan 2, 4, 6, dan 8. Kan adik-adik nggak mungkin ya carinya manual pelan-pelan sampai 100. Kan 100 ya kan ya. Nah, jadi kalau suku ke 100 berarti N-nya bernilai 100. Berarti rumusnya tadi 2 kali N. Berarti 2 dikali 100. Berarti 200. Berarti suku ke 100 sama dengan 200 gitu ya. Kalau kakak tanya misalkan suku ke 50 sama dengan berapa? Berarti U50. Berarti N-nya 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, berarti suku ke 50-nya adalah 100. Itu adik-adik ya. Nah, insya Allah paham ya. Oke. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Nah, selain pola bilangan persegi ini ada nama lainnya. Namanya pola bilangan kuadrat. Masih ingat ya kuadrat ya, Dek? 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 2. Jadi itu dipangkatkan. 1 pangkat 2. Berarti 1. Berarti kalau 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Nah, itu namanya pola bilangan persegi. Ya. Kalau misalkan 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, jadi pola-pola bilangan persegi itu angka-angka penyusunnya 1, 4, 9,
16, 25. Ah, kira-kira dapat dari mana adik-adik ya? Angka 1, angka 4, angka 9, 16, dan 25. Nah, tadi ingat pola kuadrat. Suku pertama tadi 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Tadi kita punya suku keduanya adalah 4. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Suku ketiganya 9, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Suku keempatnya 16, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi rumusnya kalau kita bicara UN atau suku ke N, berarti tinggal N pangkat 2. Jadi adik-adik lebih mudah menentukan suku selanjutnya. Ya, saya ulang ya. Tadi 1, 4, 9, 16, 25. Nah, itu berarti ada 5 suku. Suku terakhirnya, suku kelima yaitu 25. Kita ambil dari 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kalau kakak tanya nih, suku dari suku ke-11 ya, atau U11 sama dengan berapa nilainya? Berarti tinggal 11 kuadrat. 11 dikali 11 sama dengan 121. Kalau ditanya suku ke-15, berarti 15 kali 15 sama dengan 225. Ya, mudah-mudahan paham ya adik-adik sekalian ya. Nah, nih untuk sesi ini saya sambung lagi satu suku terakhir ya. Pola bilangan persegi panjang. Nah, ini sedikit agak susah nih, karena ngejelasinnya secara audio nih, jadi harus diperhatikan benar-benar nih. Nah, kalau tadi pola persegi itu kan kalau kita bicara bangun datar nih di kelas 6 SD udah belajar ya. Rumus luas itu sisi kali sisi ya kan? Sisi dikali sisi gitu. Berarti tinggal kalau suku ke-1 berarti dianggap sisinya 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 2 gitu. Nah, kalau dia pola persegi panjang, panjang itu kan ada, persegi panjang itu ada 2 dimensi adik-adik ya. Ada dimensi panjang, ada dimensi lebar. Nah, kalau pola persegi panjang ini biasanya nanti di soal diberikan gambar yang bentuknya memang persegi panjang. Atau nanti titik-titik, gabungan titik-titik yang berbentuknya persegi panjang. Jadi cara simpelnya rumusnya adalah baris dikali kolom. Jadi adik itu hitung banyak titik pada barisnya ada berapa, banyak kolom ada berapa. Tinggal kamu kalikan. Di gambar itu nanti jelas polanya kelihatan. Misalkan pola pertama itu angkanya 2, ada 2 titik ya. Berarti barisnya 1, kolomnya 2. Berarti 1 dikali 2. Nah, begitu. Pola kedua nanti ada 6 titik. Itu ada 2 baris, ada 3 kolom. Berarti 2 dikali 3. Nah, adik-adik cukup mencari berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolomnya, kemudian adik-adik kalikan. Nah, itu untuk pola persegi panjang ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti adik-adik boleh lihat di Google nih, gambar-gambar pola persegi panjang. Kemudian adik-adik terapkan nih rumus dari kakak tadi. Cukup perhatikan jumlah baris dikali jumlah kolom sesuai dengan sukunya ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke. Kamat. Cukup ya? Ya, cukup. Ya. Kamat, ini kita udah belajar ada 4 jenis dari pola bilangan ya. Iya, betul. Menarik banget. Jadi kalau memang sebenarnya kita paham rumusnya atau caranya, sebenarnya bukan satu hal yang mudah untuk bukan satu hal yang susah untuk matematika sendiri, Kamat ya. Iya, betul. Jadi tadi udah ngomongin tentang jenis pola bilangan ganjil, genap, persegi, dan persegi panjang. Nah, aku nyatat nih Kamat, lumayan buat ilmu lagi. Soalnya udah lama juga kan nggak belajar dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin juga materi dari sekolah, dari yang kita dulu sampai sekarang mungkin ada perbedaan gitu Kamat ya. Iya, betul. Ada penambahan misalnya. Nah, ini bermanfaat banget sahabat kreatif ya. Bener aja, jadi catat loh ini. 2 kali N kurang 1 untuk yang ganjil, 2 kali N untuk yang genap, N pangkat 2 untuk persegi, terus baris dikali kolom untuk persegi panjang ya Kamat ya.
Iya, mantap sekali. Langsung dicoba nih Kak Ahmad coret-coretnya. Kurang nih guru kertas buramnya. Oke, masih ada satu sesi terakhir sahabat kreatif kebersamaan kita bersama Kak Ahmad untuk di Belajar RRI hari ini tanggal 15 Juli. Tadi kita kembali lagi Kak Ahmad untuk sesi terakhir ya. Kita istirahat dulu sebentar. Sahabat kreatif tetap dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, pusat kreativitas anak muda. Sahabat kreatif kembali di program Belajar di RRI bersama Kak Ahmad Ruslianto. Tadi kita udah ngebahas pola bilangan itu apa secara arti gitu ya, harafiahnya. Kemudian ada tadi 4 jenis dari pola bilangan ya Kak Ahmad. Iya, betul. Bilangan ganjil, genap, persegi, dan persegi panjang nih Kak Ahmad. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Ahmad, ada berapa jenis sebenarnya untuk pola bilangannya? Sebenarnya ada 9. Seharusnya ada 9. Berarti tersisa 5 lagi ya. Iya. Nah mungkin secara waktu kita nggak sempat untuk ngejelasin semua, tapi bisa disebutkan Kak Ahmad untuk nama-nama dari jenis pola bilangannya. Iya, yang selanjutnya itu ada pola bilangan segitiga. Kemudian ada pola bilangan Fibonacci. Apa? Fibonacci. 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 Oh, Fibonacci. Nah, ini Fibonacci suka dikeluar di CPNS nih. Oh, untuk CPNS sering keluar ya? Iya. Nah, buat yang minat tuh jadi CPNS coba dipelajarin tuh Fibonacci seperti apa ya? Pola bilangan segitiga Pascal. Oke. Kemudian aritmatika. Kemudian geometri. Geometri. Iya. Jadi sebenarnya semuanya totalnya ada 9, tapi karena waktu juga nih Kak Ahmad, jadi nggak bisa jelasin semua ya. Iya, betul. Tapi kalau bisa bicara susah atau sulit Kak Ahmad untuk mempelajari dari ke-9 jenis ini yang mana nih? Yang paling rumit? Yang paling rumit itu sebenarnya pada segitiga Pascal. Segitiga Karena Pascal. Mau nggak mau kita harus buat segitiga Pascalnya dulu baru kita dapat itunya. Polanya gitu. Baru dapat polanya seperti apa ya? Kalau dia aritmatika dan geometri, ingat konsep dan rumus, insya Allah bisa. Oke. Nah Kak Ahmad ini mengingat waktu juga nih Kak Ahmad. Iya. Sebelum kita akhiri obrolan kita untuk hari ini, seperti di awal tadi Joji bilang bahwa matematika itu pelajaran yang sebagian orang suka, sebagian orang kurang minat gitu Kak Ahmad ya. Iya, betul. Nah kalau yang sudah suka ya sudahlah, kita biarkan saja mereka menyukainya gitu kan. Tapi iya, betul, ada murid-murid yang kategorinya kurang berminat mempelajari matematika karena sulit ini dan itu. Apalagi tadi Kak Ahmad bilang lumayan ada banyak kategori guru matematika yang kategorinya bahasa kasar kita dulu killer ya. Agak-agak garang gitu. Coba dari Kak Ahmad sendiri deh sebagai guru matematika, ada saran nggak atau tips nggak buat teman-teman kita supaya mereka bisa enjoy, bisa suka gitu sama pelajaran matematika ini? Oke. Pertama sebenarnya mindset sih. Kalau Mindset ya? mindsetnya ya karena mindset kalau sudah bilang nggak suka biasanya susah untuk mencoba gitu. Jadi pertama ubah dulu mindsetnya. Jadi kalau nggak suka matanya, setidaknya sukai gurunya dulu. Habis itu baru menyukai mata pelajarannya. Berikutnya baru punya keinginan dan keyakinan. Kalau nggak ada keinginan yang nggak mungkin bisa. Harus ada ya pengen dulu. Benar. Pengen bisa dulu. Betul. Matematika susah, nggak mau lah. Nah, jadi udah nggak bisa berubah gitu. Karena keinginan nggak ada. Yang ketiga, semangat dan jangan malu bertanya. Biasanya kan malu nih. Mau tanya, takut dimarahin. Mau tanya, takut diajak temennya. Jadi salah. Bener. Jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Karena kalau Papa bilang kan malu bertanya sesat di jalan ya Kak Ahmad ya. Jalan-jalan. Walaupun sekarang udah ada maps sih. Tapi bisa tetap sesat di jalan. Oke, terima kasih Kak Ahmad waktunya. Hari ini saya pribadi belajar paling enggak ada 4 pola bilangan udah dicatat rumusnya. Jadi nambah pengetahuan. Kayaknya berarti tinggal belajar apa tadi ya? Yang sering pola segitiga. Fibonacci. Segitiga Pascal, matematika dan geometri. Nah, Fibonacci nih harus dipertajam ya buat yang jadi PNS ya. CPNS ya. Oke, Kak Ahmad, terima kasih sekali lagi. Oke. Sukses terus buat profesi dan pekerjaannya, Kak Ahmad ya. Insyaallah, amin. Ini pasti ada manfaatnya nih, sahabat kreatif, ilmu yang dikasih Kak Ahmad, asalkan kita praktekkan ya nggak Kak Ahmad? Iya, betul. Kalau cuma didengerin aja ya, cuma terdengar aja kali ya. Harusnya dicobain di rumah ya. Iya, harus dilatih. Terima kasih sekali lagi Kak Ahmad. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil Belajar di RRI.